Iya, Itu iya. sih. Nah, resolusi Anda itu harus Anda tentukan, ya Bu Novi ya. Nah, Iya, Anda di chapter mana sekarang ini? Apakah chapter newbie atau sudah mulai melakukan suatu apa ya, saving untuk investment atau investasi, iya, atau chapter yang ingin karirnya lebih meningkat lagi? betul. Nah, Nah, itu paling enggak itu harus dibuat ya gitu betul, supaya betul. kemudian apa yang kita lakukan di tahun 2023 di tahun yang baru Mm-mm. ini itu akan menjadi lebih terarah gitu ya. Yes. Jadi kalau misalnya ada tantangan-tantangan pekerjaan, ada rekrutmen internal di perusahaannya. Nah, itu kita bisa wah ini kesempatan Betul, kayak gitu karena untuk ya. promote kan. Betul. Selamat Selamat tahun tahun baru. baru. Apa kabar? Kita jumpa kembali di tahun baru Yes, betul 2023. sekali. Tahun penuh semangat. Oh, Iya. betul. Dan berharap pandemi sudah berlalu lah ya. Ya, kita berapa pandemi sudah berlalu. Aktivitas getting normal lagi. Sudah Iya. normal. Kemarin siang apa habis liburan tahun Hmm, baru. hmm, hmm. Wah, itu kan sudah Betul. Ada yang kemana-mana. menghabiskan cutinya, Menghabiskan ada yang cuti cutinya. bersama, Betul. Ada yang ada yang dengan sudah gathering juga. keluarga. Nah, Betul. Paling enggak kemarin ini adalah kayak semacam apa ya? charging lah ya. Charging gitu ya, sebagai ungkapan syukur setelah menutup tahun 2022 Betul. dengan penuh apa ya, Ya, kesenangan lah ya. dengan penuh ya Betul. Dengan apa pencapaian-pencapaian telah pencapaian yang telah dilakukan. di 2022. Betul. Dan Dan sekarang sekarang di tahun 2023 apakah sudah menyiapkan apa betul. yang ingin dicapai Di tahun 23. 2023? Iya. Bu Novi, Resolusi lah gitulah ya ada ya. yang bilang resolusi, ada yang Ya, bilang apa istilahnya pengen lebih baik lagi. betul, Lebih baik lagi betul, kan juga harus betul. dikonkretkan toh, Bu Betul, Novi betul, kan. Bukan sekali, betul. ya saya ingin lebih baik lagi. Ya pasti seperti itulah ya kan. Betul. Bu Novi, 23 apa ini? Di diri dan di karir. Oke, kalau di diri gitu, karena kalau saya ini karena sudah berkeluarga, kalau bicara Ya, tentang diri, pastinya termasuk sudah yang melekat pada saya gitu ya, di ya keluarga betul, saya gitu ya. betul. Ya, ini tahun 2023 pastinya kepingin menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya apa ya, anak-anak kalau saya mungkin bicaranya sudah Ya, bukan diri sendiri ya. Anak-anak ini sudah yang harusnya skripsi, sudah selesai betul, skripsi. Tugas betul. saya mensupport yang akan Ya, yang paling kecil skripsi. Ya. Kalau yang besar misalnya kan sudah sudah berkarir. berkarir. Nah, punya cita-cita mau melanjutkan sekolah lagi. Nah, saya Ya, mensupport mensupport karirnya itu untuk ya. karirnya kayak gitu. Oke. Yang seperti itulah kalau buat saya sendiri. Mm-mm. Kalau saya secara pribadi ya itu tadi kalau yang sudah tadi tercapai pastinya dampaknya ke saya sendiri Iya. gitu Karena kan. gini, setiap manusia kan ada fase-fasenya ya. Betul. Kalau fase seperti kita berdua kan sudah melalui ketika kita dulu pertama kali Hanya bekerja. memikirkan diri sendiri. Betul, ketika usia masih 20-an lah ya kan. Ini kan 20 Ah, juga. yes. Terima kasih loh ya. 20, kemudian ada chapter 30, ada Iya, chapter 40, betul. chapter 50. Sudah jangan dilanjutkan lagi. Karena belum yang kita yang 60 belum. Nah, itu kan masing-masing ada chapter-chapternya dan Betul, pasti betul. target pribadi juga beda-beda. Ya Iya, kan? Ketika pertama kali kerja usia 20-an, saya tuh pertama kali newbie kan iya, bekerja. Pastinya pengen menginjak suatu karir tertentu. Ya kan betul. untuk anak-anak muda Iya, kan iya, gitu loh. iya. Dan kemudian memasang target saya ingat dulu ketika masih pertama kerja, saya pengen ketika pertama kerja usia berapa tuh? 23 kali ya, 22 atau 23 Mhm, segitu lah, lulus mhm, kan mhm, 22. mhm. Nah,
pengen tahun depan punya sepeda motor sendiri, bukan dari orang tua. Ya, Nah, ya, ini kan suatu betul. chapter Resolusi ya. resolusi kan, gitu loh. Kemudian pengennya setelah itu nabung untuk buat beli rumah kan Ya, gitu loh. oke. Nah, dan mencicil istilahnya, Mencicil gini. menabung lah kan Iya, dari pendapatan kita ada di saving ya kan, kemudian ya, ada untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun dosa itu banyak sekali kepentingan pribadi yang didulukan, ya betul. kan? Iya, iya. Kesenangan diri lah ya. Iyalah, baru kerja, baru Betul, ngerasain baru dapat meletek. duit, seneng-senengnya Nah, gitu itu harus ya. dilakukan, gitu kan. Kisah adalah Betul, yang wajar ketika kita mulai bekerja, Anda bersenang-senang menikmati hidup adalah yang wajar. betul. Tapi kalau bagi saya itu cukup setahun 2 tahun aja. Pada saat Iya, tahun ketiga kita sudah bekerja, nah kita harus menemukan suatu chapter yang lain lagi, bukan lagi hanya untuk kepentingan diri kan. Kita tadi betul. itu pengen men-saving sesuatu untuk investasi, Ya, ya ya. kan. Untuk chapter yang selanjutnya, misalnya Betul, menikah, yang betul. seperti itu, gitu Betul. kan. Nah, kemudian ketika kepala tiga, nah itu juga ada chapter baru lagi. Karena apa? Hmm, Terkait dengan karir. Nah, betul. ketika kita apa ya, meresolusi suatu karir, saya kan tidak ingin pengen di sini-sini saja, Ya. ya kan? Atau rakyat, saya ingin jadi seorang manajer nih, ya kan? Ya. Nah, ketika jadi manajer, otomatis kan pendapatan juga naik, toh Bu Novi. Jadi juga untuk kepentingan diri dan untuk keluarga kan, otomatis Ya, seperti ya, itu. ya, ya. Ada satu chapter yang lain lagi. Nah, kemudian itu tercapai pasti juga akan ada chapter-chapter lainnya lagi. Nah, di usia-usia yang seperti kita kan pasti sudah juga beda lagi kan. Iya, Itu iya. sih. Nah, resolusi Anda itu harus Anda tentukan. Ya, Bu Novi ya. Iya, Nah, Anda di chapter mana sekarang ini? Apakah chapter newbie atau sudah mulai melakukan suatu apa ya, saving to investment atau investasi iya, atau chapter yang ingin karirnya lebih meningkat lagi? betul. Nah, Nah, itu paling enggak itu harus dibuat ya gitu betul, supaya betul. kemudian apa yang kita lakukan di tahun 2023 di tahun yang baru Mm-mm. ini itu akan menjadi lebih terarah gitu ya. Yes. Jadi kalau misalnya ada tantangan-tantangan pekerjaan, ada rekrutmen internal di perusahaannya. Nah, itu kita bisa wah ini kesempatan Betul, kayak gitu karena untuk ya. promote kan. Betul. Jadi kayak tadi itu kayak anchor-nya ya. Jadi Mm-mm. apa yang kita inginkan tadi itu kayak menjadi anchor yang kemudian ketika ada situasi-situasi yang terjadi di dalam pekerjaan kita, Iya, di iya. keseharian kita, Mm. itu nanti langsung akan nge-link, oh ini Iya, kaitannya dengan ini nih gitu ya. betul. Seperti itu. Terus misalnya ada tambahan-tambahan tugas baru gitu yang mungkin kita belum pernah lakukan. Mm-mm. Kenapa nggak diambil saja Betul. Kayak narsum gitu yang sebelumnya, itu sebelumnya kan seorang gitu. security yang Mm-mm. plus 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 itu kan. Nah, itu Iya, juga punya plus plus yang lainnya sehingga itu adalah untuk encourage diri dia untuk ke chapter berikutnya. betul gitu. Jadi ini yang harus kita manfaatkan dengan baik situasi-situasi atau kesempatan-kesempatan yang muncul yang apa yang terjadi di pekerjaan Iya. kita. Sehingga hidup kita nggak seperti tahun-tahun lalu. Betul. Mungkin ada yang itu tadi, misalnya, tahun ini aku misalnya nih pengen punya laptop sendiri gitu Ya, ya. Pengen ganti handphone boleh, boleh. boleh, tapi asal ya itu tadi dipakai itu benar-benar bisa menghasilkan cuan. Betul. Terus kemudian tadi itu mau punya kendaraan sendiri Ya. kayak gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan gitu. Jadi Mm-mm, apa yang mm-mm, ingin kita mm-mm, capai mm-mm. seperti itu. Atau misalnya kalau di pekerjaan kita ingin misalnya punya kemampuan atau apa ya Nambah skill kompetensi yang lagi. Betul. ikut sertifikasi kayak Iya. gitu kan. Kita pengen nih saya ini jadi tahun ini saya targetnya harus sertifikasi di bidang apa dan apa kayak Iya. gitu Atau ya. nambah keilmuan apa? Ya, atau mau nambah keilmuan Mm-mm, yang lain, belajar ilmu baru, mm-mm. bahasa, misalnya bahasa Betul, baru, betul. atau sekarang lagi musim kita kerjanya di apalah bidang tertentu, Mm-mm. kemudian sekarang ini internet lagi marak dan sebagainya, kita belajar sesuatu yang kemudian bisa mengkaitkan dengan pekerjaan kita yang Betul, berkaitan dengan betul, internet itu, betul. kayak Atau gitu. ingin mengeksplor diri kan, kemampuan diri lagi kan. Apa nih yang bisa kita gali lagi kan? Betul, kayak gitu. Dan apa ya? Bahwa hidup kan sebenarnya kita harus belajar dan belajar terus, Bu Novi kan, Betul, untuk mencapai chapter yang baru itu kan. Even though misalnya namanya Bu Novi yang bergerak di bidang HR, yang namanya ilmu ke-HR-an, human resource kan juga akan semakin berkembang, berkembang. Sama juga ketika saya di industri kreatif kan semakin banyak lagi yang makin berkembang kan banyak, gitu. ya, Nah itu juga yang harus kita pelajarin. betul. Nah untuk menunjang pekerjaan dan karir kita. Ya, Jadi ilmu kita nggak di situ-situ aja. Gitu betul, sih. betul, gitu ya. Jadi itu tadi ya target-target pribadi Ya. harus clear gitu ya. Mm-mm. Karena begitu clear dan kemudian kita akan kemudian mencari cara untuk mencapainya. Tuh. Dan kalau bisa tetapkan itu maksimal di bulan apa mau tercapai.
gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah harus cari informasinya kayak gitu. Terus kemudian tadi itu keinginannya apa? Cari informasinya. Terus kemudian kita melakukan effort-effort yang mengarah ke sana sehingga kemudian Iya, itu dapat realisasi. betul. Sehingga itu benar-benar target yang direalkan, kan, Betul, direalisasikan betul. nantinya. Bukan sekedar ya lebih baiklah daripada tahun lalu. Ya, ya Banyak sih yang betul. seperti itu. Akan lebih baik, belum tentu juga. Iya, karena ketika kita bicara Nggak lebih ada baik itu konkret. nggak konkret gitu, tak Mm-mm. terdefinisikan. Karena ada manusia yang tipenya dia tuh driven ya benar ya, yang dia Betul. tuh terus ada yang ya saya flowing aja Iya, deh gitu iya, kan. iya. Nah, tetapi Gitu. yang flowing itu sama yang drivernya tinggi akan lebih cepat yang punya drive yang tinggi tadi Betul. itu. Iya. Nah, itu yang harus ditetapkan. Nah, kemudian di tahun 2023 kan digaung-gaungkan nih kan akan terjadi suatu resesi dan Oke. tahun jelang politik. Oke, politiknya 2024 ya. Nah, tapi kan sudah mulai Sudah mulai dulu-dulunya panas, biasanya mulai panas, panas gitu kan. panas gitu Nah, ditambah kan. lagi resesi kan gitu loh. Ya, Itu percaya resesi? enggak. Enggak kan? Iya, setuju, setuju. Resesi itu hanya ada di berita gitu. Dalam realitanya kita memang setiap hari harus survive. Betul, karena gini ya namanya resesi sebenarnya kalau bagi saya itu adalah Iya, sebagai apa ya? eh pengingat ya. Mengingat aja bahwa harus lebih keras lagi. Iya, iya, Ya kan? iya. Bukan kemudian resesi saya nggak ngapain. Harus keras, harus lebih smart gitu Iya, kan. dan Harus cari terobosan. betul cari terobosan-terobosan Itu baru. sehingga tidak berjalan di tempat. Kenapa? Semakin mindset kita itu mindsetnya apa resesi, Resesi. ya otak kita akan resesi kita nggak ngapain, ya nggak? Karena yang datang itu resesi semua nanti Betul, gitu kan. betul. Hingga akhirnya kita krisis gitu loh. Iya, Nah, tapi kalau Anda mengatakan bahwa resesi, nggak ada resesi, kenapa? Kita akan jalan terus. Kan bisnis tetap harus jalan, pekerjaan tetap jalan. betul. Iya, Anda harus tetap gajian. betul. Dan kemarin kan pengalaman 2,5 tahun Betul. pandemi itu kan juga sebenarnya mau dibilang resesi atau apalah wis nggak tahu kan itu Mm-mm. resesinya Mm. dunia kan gitu Tapi kan. tetap harus survive kan? Tetap harus survive. Kita bisa selamat dan bisa ada di saat sekarang Mm-mm. ini dengan Mm-mm. kondisi yang seperti sekarang Betul. karena kita itu tadi ketika benar-benar dihantam gitu kan seperti kemarin kan nggak pakai pemberitahuan nih. Iya, madem. Kalau ini kan diberitakan dulu. Kalau kemarin tanpa pemberitaan, tanpa pemberitahuan langsung tiba-tiba resesi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, Nah, jadi ternyata ya kita betul. bisa Betul, kita gitu. bisa melalui. Kenapa? Tadi Kuncinya kita bisa survive, kita dengan mencari suatu apa ya, langkah-langkah yang baru lagi, betul, adaptasi, betul. ya kan? Dan itu semua tetap kita kerjakan dengan baik, bukan sekedar kita ya udahlah, wong namanya pandemik mau ngapain. Iya, iya. Jadi artinya tidak diam saja di tengah Betul. situasi seperti itu Dan dan ada kasus kemudian kemudian ketika orang seperti itu ya bisnisnya akan iya, iya. karirnya juga akan turun. Betul gitu. Gitu. Jadi jangan jadikan momok ya, resesi jangan jadikan momok karena itu kalau buat saya itu hanya ada di berita. Mm-mm. Di realitanya memang Mm-mm. kita setiap hari harus survive. Waspada boleh, ya Iya, kan? Tapi betul. terus bukan nggak ngapa-ngapain. Betul, betul, betul. Tahun depan resesi, gitu, mau ngapain? Iya. Nah, tetap harus berjalan terus ya Bu Novi ya. Mm-mm. Terus even though juga udah mulai politik, 2023 sudah mulai panas. Udah deh ya, nggak usah gontok-gontokan lah ya. Karir Anda, karir teman Anda. Ya enggak? Iya, iya, iya. Nah, nggak usah blok-blokan lah ya. Blok A, blok B, blok C, blok D. Karena Blok apa? M enak. Nah, karena apa? Akan semakin menghambat pekerjaan Anda. Ada fokusnya di dunia itu aja kan gitu. Betul, betul. Anda politikus juga bukan, Iya, pengamat politik juga bukan. bukan gitu. Ya enggak, tapi Anda sibuk menjadi seorang pengamat politik yang seakan-akan jauh lebih baik daripada pengamat politik Ya, sesungguhnya. karena mengamati orang lain sementara kita tidak ada di Tidak fokus dalamnya, di bidang kita. kita tidak akan mendapatkan benefit apa-apa. Betul. Jadi ya dibatasi lah. Iya, boleh Cukup sih. tahu, tetapi tidak usah terlalu Terus-terusan. terus-terusan Ikut gitu. arusnya itu sih. Betul, Anda tetap harus fokus kepada diri Anda dan karir Anda. betul. Jadi kita siap ya menghadapi tahun 2023 ini dengan penuh optimisme, dengan penuh Yes. semangat, dan itu tadi kita coba deh evaluasi ya apa yang kemarin Miss. Kita kan pasti kemarin paling nggak punya Ya. angan-angan, punya rencana di tahun 2022 kemarin ini. Nah, kemudian apa yang tidak tercapainya karena apa? Gitu. Dan hindari untuk menyalahkan situasi ya. Ya. Karena situasi sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah kita dalam menyikapi situasi. Betul, betul, betul.
Dan dimanapun kita harus adaptif sih dengan situasi apapun. Ya, Nah, itu yang kunci dari seorang yang akan survive ya. itu dalam hidup dan karirnya. Oke, jadi kita evaluasi kemarin apa sih yang menyulitkan kita Ya. gitu. Terus kemudian kalau kita misalnya apa ya, kalau mungkin jangan terlalu melihat ke orang atau melihat teman gitu ya. Betul. Bukan berarti kemudian kita hanya Melihat berdiam boleh. berdiam diri Heeh. saja, tidak, tetapi itu menjadi penyemangat. Oh, Betul. bisa seperti itu karena apa? Heeh. Jadi yang diambil adalah itu tadi, sikap yang dilakukan mereka yang mungkin kemarin kita tidak lakukan dan sekarang harus kita lakukan. Iya. Jadi melihat boleh, tapi sisi positifnya kan. Mm-mm. Tidak melihat sisi negatif. Oh, dia kan bisa karena ini kan gitu. Betul, Nah, betul. nggak usah julid Ya, deh. ya, ya. Ya kan, tapi lebih ke jeli dalam mengamatin bahwa oh si A bisa mencapai ini karena dia positifnya ini nih ya. Oke deh, saya bisa melakukan itu atau saya adaptasi dengan hal yang itu kan gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan bukan julid tapi jeli mengamatin Betul, betul. positifnya orang lain apa. Ya, Gitu ya. kan sehingga menjadi motivasi kita untuk mencapai hal yang paling tidak sama dengan orang lain itu. Betul. Syukur-syukur bisa melebihin kan gitu loh. Dan kalau kemarin mungkin apa banyak hal yang kita mungkin agak ini ya apa namanya, aku nggak mau ini karena apa nggak bisa, aku nggak mau ini karena nggak biasa, oh aku nggak mau ini karena susah gitu. Mm, Nah sekarang itu buang mm, semuanya yang tadi nggak mau tadi dibuang, lakukan saja gitu iya, ya, lakukan saja perkara bisa nggak bisa biar nanti waktu yang menunjukkan proses betul. yang akan membuat kita jadi tahu apakah kita berhasil atau tidak. Kalau saya lebih suka sama anak yang di tim saya itu yang mau belajar, Oke, ya pastilah. bukan anak yang pinter. Iya, iya, karena anak mau belajar ini dia akan long life ya. Betul, betul. Jadi dia akan selalu apa ya istilah kalau ada tugas baru dia mau belajar dulu. Hmm. Perkara nanti berhasil atau nggak berhasil ada evaluasi Iya, kan ada tuh. evaluasi. Betul. Yang pasti dia mau melakukan dulu, mau belajar dulu. Betul, dan pada sebenarnya kita yang memberikan tugas itu Mm-mm, juga sebenarnya tahu mm-mm. kira-kira akan mentoknya di Di mana? mana, gitu kan. Itu kita sudah punya gambaran kalau Betul. itu bidang kita gitu. Sepengalaman kita berpuluh tahun kita udah paham kok. Ini anak nanti akan kesulitannya atau obstacle-nya di mana Di mana tahu. gitu. Nah, itu pada saat itu kita yang akan melakukan evaluasi dan Iya, kita akan mulai melakukan mentoring kan gitu betul, loh. betul. Kadang di dalam melakukan apa memberikan suatu pekerjaan atau tugas kita nggak memberikan mentoring dulu. Hmm, Kita pengen melihat anaknya ada kemauan apa enggak. betul, betul, Ya kan? Gitu loh. betul. Nah, ketika dia mentok, anak itu mau ke kita apa enggak? Iya, iya. Jadi ini yang harus dilakukan adalah mulai sekarang coba carilah mentor. Salah satu mentor yang satu bidang yang Anda ingin ketahui, ingin perdalam. Nah, carilah mentor kemudian belajarlah dari orang itu, gitu ya. Iya. Jadi kalau selama bayangkan kalau kita setahun kemudian banyak belajar dari orang yang ilmunya ingin kita kuasai, Heeh. maka akan hasilnya akan luar biasa. Jadi Ini salah satu carilah, mentor saya dulu. waduh, Lo beneran loh. Apalah saya dulu. iya, mentor gojloki orang yang ternyata sekarang muridnya lebih pinter. Pinter gojloki orang. Lu saya dulu kan bener nol fotul kan Bu Novi sama sekali nol fotul gitu. Tapi karena tadi saya tuh mau belajar gitu kan. Iya, iya. Dan pasti senior-senior tahu saya tuh pasti akan jedongnya di mana tahu. Iya, iya, iya. Saya nggak ada background sama sekali kan di situ. Betul, betul. Nah, tetapi ya tadi yang penting mau belajar dan mau mengerjakan. Mau mengerjakan itu. Jadi itu tadi cari mentor supaya kemudian apa yang ingin Anda perdalam itu ada orang tempat bertanya, orang yang akan membantu Anda, Iya. orang yang akan membimbing Anda dan membantu kalau ada kesulitan yang muncul di tengah-tengahnya. Dan jangan takut untuk bertanya. Oke, ya. Kebanyakan gitu loh, takut untuk bertanya. Ya, anak zaman sekarang masih ada tuh yang takut bertanya. Loh, ada loh. Ada ya? Ayo ditanya ada apa enggak? Ya ada sih. Kadang akhirnya pengen memberi Bukan takut sih. apa? Takut kalau dianggap kok gini aja nggak bisa sih. Nah, gitu loh. Jadi dia takut dianggap tidak mampu. Tidak mampu. Dan iya, karena iya, itu iya. tidak bertanya. Kayak Itu gitu. dia nggak bertanya. Iya, karena itu dia tidak bertanya. Dan mencoba untuk mencari solusi sendiri yang nggak dapat. Nggak, akhirnya kita sebagai atasan jaga, ini kok nggak kelar-kelar sih ya? Iya, iya. Ternyata dia enggan untuk nanya, Betul, pengen betul. menyelesaikan sendiri. Yang Iya. akhirnya bulat nggak kelar-kelar kan. Betul, itu tadi wis pokoknya jangan hindari kata-kata jangan. Ini nggak mau, Atau tidak membatasi mampu. diri lah seperti itu. Gitu. Karena ini sudah 2023. Ya. Dan sebenarnya dengan adanya kemarin kita sudah pandemi, kemarin situasi saat sekarang tahun depan mau ada pemilu dan sebagainya.
di sana sebenarnya ada peluang-peluang baru yang kita bisa gunakan. Iya. Gitu, dan carilah peluang itu sehingga kemudian Anda bisa mendapatkan apa ya? Value. Dapatkan value dari situasi yang ada. Iya. Jadi tahun 2,5 tahun kemarin jadikan pembelajaran bahwa kita bisa survive, Betul. kita bisa lebih baik lagi, Iya. dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Pasti. Itu Gitu. aja. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk Semangat Luminor menghadapi tahun 2023 dan lakukan yang terbaik. Dan thank you untuk Luminor Hotel ya, Bu Novi ya. Terima kasih. Ya. Tempatnya oke banget. Tempatnya oke banget. Sarapannya tadi oke. Ya macam-macam ya dimakan. Makanan Western, makanan Jepang, makanan Jawa semua dimakan. Saya tadi antara Western dan lokal gitu ya. Jadi antara makan pasta, terus makan bubur Madura. Ya coba gimana rasanya. Yang penting kan dicobain gitu kan. Sama minum jamu biar strong. Ada jamunya. Iya ya, ngomongnya lancar tuh gara-gara jamu. Betul, cemes gara-gara jamu. Dan kopinya enak kata tim saya ya. Oh, oke. Iya, ya. Jadi Anda bisa koko di sini, bisa ngopi-ngopi di sini kalau Anda di kawasan selatan, gitu ya. Betul. Di Jemur Sari tepatnya. Jadi ini ada lokasi yang sangat strategis di wilayah selatan di Surabaya, Bu Novi ya. Iya. Dan Anda bisa langsung browsing aja di mana sih Luminor dan berapa sih harganya. Ya. Kalau di Surabaya ada di Jemur Sari, ada juga yang di Sidoarjo. Sidoarjo itu juga di dekat pintu tol. Di pintu tol keluar itu ya. Nah, itu juga ada Luminor. Nah, itu sih ya. Oke. Ya. Jadi selamat menjalani tahun 2023 dengan semangat optimisme dan lebih baik lagi. Ya. Nah, itu. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-temannya atau rekan-rekannya apabila membutuhkan konten ini agar mereka juga lebih semangat lagi. Oke. Ya, sampai jumpa Talkers untuk episode berikutnya dengan narasumber lain atau topik kami berdua juga lebih oke lagi. Sampai jumpa.